Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatu Ats-Tsaminatu wal Arba'una, kaidah yang ke-48. Penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Qad 'alima kullu unasim masrabahum. Sungguh setiap manusia mengetahui tempat minum mereka. Saudara yang saya hormati, hadihi qaidatun Qur'aniyatun muhkamatun. Ini satu kaidah Quran yang muhkamat, jelas, gamblang. Syarat masarul amsal, yang nanti akan berjalan pada jalur yang semisal. Jadi tempat minum, oh di sana. Mapan nanti. Seseorang itu dituntunkan supaya nanti berjalan pada jalurnya. Wahia asarun min asari hikmatillahi ta'ala fi khalqih. Dan ini merupakan pengaruh dari pengaruh hikmah Allah kepada makhluknya. Jadi seseorang itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Ya, itu hikmah Allah berkaitan dengan penciptaan makhluk. Kemudian tu'inu man tadabbaraha ala ru'yatil umur bitawazunin wa itidalin. Membantu orang yang mau mentadaburi. Jadi merenungkan tentang kaidah setiap manusia mengetahui tempat minum mereka. Menjadikan dia memandang urusan itu nanti seimbang. Pas. Ya, memandang urusan itu nanti seimbang, pas. Karena setiap kita ada jalur tersendiri. Ini pendahuluan penulis. Kemudian hadil qaidatu juz'un min ayatin karimatin fi suratil Baqarati wa suratil A'raf. Kaidah ini bagian dari ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah. Tadi disebutkan di ayat yang ke-60. Dan juga di surat Al-A'raf. Fi qissati istisqa'i Nabiyillahi Musa alaihi salatu wassalam liqaumihi. Berkaitan dengan kisah Nabiullah Musa itu meminta air untuk kaumnya. Kaum Nabiullah Musa itu ada ini beberapa, jadi ada 12. Makanya ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian di depannya itu ada laut. Kemudian Allah perintahkan supaya tongkat dipukulkan ke laut. Terbelah menjadi 12 jalan. Karena kaum Nabiullah Musa itu ada 12 kabilah. Jadi masing-masing lewat jalurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina." Dan ingatlah ketika kaumnya Musa itu meminta kepada Musa supaya dimintakan kepada Allah air. Maka kami katakan Musa, pukul dengan tongkatmu itu batu. Kemudian dari batu itu memancar darinya 12 sumber mata air. Qad 'alima kullu unasim masrabahum. Setiap manusia tahu tempat minumnya. Ini jatahnya sini, ini jatahnya sini. Ya, teratur, rapi, sesuai dengan
apa yang memang hak dia. Setelah itu kulu wasrabu mir rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan minum dari rezeki Allah, kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini asalnya kaidah itu bagian dari ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Wal maknal khasu makna khusus alladzi yata'allaqu bihadil ayatil karimah, yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini, anallaha ta'ala imtana ala bani Israel bi anja alal uyunal lati infajarat min dalikal hajari sintai asrota ainan. Makna khusus berkaitan dengan ayat yang mulia, Allah memberikan anugerah kepada Bani Israel. Allah jadikan mata air yang memancar dari batu itu 12. Kalau 12 suku, yang memancar sumbernya cuma satu, uyuk-uyukan. Nanti rebutan. Tapi kalau 12, oh sini mau sini. Enggak, kamu jatahnya bukan sini, kamu sini. Nanti teratur, cocok, sesuai, enak. Ini secara khusus. Bi'adadi qabaili Bani Israel, sejumlah kabilah dari Bani Israel. Yang tadi kita sebutkan ada 12. Kayak ketika Allah selamatkan dari Fir'aun, laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Masing-masing lewat ini sukumu sini, kabilahmu sini, jalan sendiri-sendiri. Man an liziham, sehingga tercegah dari desak-desakan. Tayasuran, taisiran alaihim, kemudahan atas mereka. Enggak desak-desakan, ada kemudahan. Kemudian liya'rif kullu sabatin min asbati Bani Israel, supaya nanti diketahui setiap dari suku, anak cucu dari anak cucu Bani Israel. Falamma tahaqqaqat hadil minnatu iktamalat alaihim nikmah. Ketika anugerah ini terterapkan sempurna atas mereka nikmat. Masya Allah ya, butuh air dikasih, masing-masing kabilah diberi satu-satu. Ya. Demikian pula bitanawu ilma akil wal masyarib min ghairi juhdin wala ta'abin. Selain dikasih minum, dikasih bermacam makanan dan minuman. Sudah kasih sumber mata air, kasih makan minum min ghairi juhdin wala ta'ab, tanpa capek, tanpa bersusah payah. Ini sempurna kenikmatan. Orang misalkan musim kemarau panjang, diberi sumber mata air. Kemarau panjang, paceklik, larang pangan, Allah kasih makan dan minum. Yang makan dan minum itu didapat tanpa proses capek. Itu luar biasa, kesempurnaan nikmat. Kesempurnaan nikmat. Ya. Bal huwa mahdu fadlillahi azza wa jalla wa rizqih. Bahkan itu murni karunia Allah dan rezekinya. Tamat alaihim nikmatu bitandimi amrihim fil wurudi wasudur. Sehingga sempurna atas mereka nikmat dengan pengaturan urusan mereka ketika datang, ketika keluar. Jadi semuanya teratur rapi. Semuanya teratur rapi. Orang itu kalau teratur rapi, semuanya longgar itu, lapang itu. Tapi kalau coba diserobot, wah nggak enak. Kondisi luwe, antri, mau beli, jatah kita diserobot sama orang. Saya pernah itu selak ke susu beli sarapan, ya wes antri, tahu-tahu ada mbok-de itu, ya langsung nyerobot. Saya tak tinggal, rasido saya. Ya. Kadang kan termasuk penjualnya tidak mengajarkan keteraturan, ya kayak gitu, mending tuku nggon liya no. Ini saudara yang saya hormati, sempurna kenikmatan. Fa asbahu munaddimin, sehingga mereka itu rapi, teratur, la ya bagi ahadun ala ahadin. Tidak melampaui batas satu kepada yang lain. Wala yunkis ahadun haqqa ahadin.
tidak mengurangi walayun kisu seorang pun hak orang lain. Ini secara khusus. Maknanya, saudaraku yang saya hormati, satu, betapa kesempurnaan nikmat Allah berikan kepada Bani Israel. Itu kalau membaca Quran, kisah Bani Israel itu luar biasa. Nanti dikasih manna wa salwa, makanan yang lezat. Ya, luar biasa. Ini Allah kasih satu sumber mata air, kemudian makanan dan minuman yang tanpa capek, tanpa susah payah. Yang kedua, secara khusus mananya, pentingnya keteraturan. Teratur, rapi, pintu masuknya ini, pintu keluarnya ini, itu makna secara khusus. Merupakan perkara yang dituntunkan dalam syariat kita. Syariat kita kan mengajarkan seseorang itu tertib. Lihat waktu sholat, ditentukan waktunya. Sholat sebelum masuk tidak sah. Keluar dari waktu tanpa udzur tidak sah. Mengajarkan tertib rapi. Lihat ketika berjamaah, shofnya itu lurus itu. Lurus rapat, bukan apa? Wis ora rapat kemudian ono sing maju, ono sing mundur, tidak. Lurus rapat. Ini menunjukkan syariat kita itu mengajarkan seseorang itu tertib rapi sampai di medan perang. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berperang itu soffan ka'annahum bunyanun marsus. Bersop-sop seakan-akan bangunan yang tersusun rapi. Makna secara khusus. Kemudian wahadal makna alladzi dalat alaihi hadhil qaidatu ja'a dzikru fi qaidatin ukhra. Makna yang datang dalam kaidah ini juga datang penyebutannya dalam kaidah yang lain. Bilafdin mughayyar. Dengan lafaz yang berbeda. Apa itu? Qad kullun ya'malu ala syakilati. Setiap itu beramal sesuai dengan jalannya. Jadi syakilati itu ala tariqatihi, ala siratihi, ala ti'itadaha sahibuha wa nasya'a alaiha. Jalannya, kemudian kebiasaannya, pemiliknya yang dia tumbuh di atasnya. Amal ini juga begitu itu. Orang nggak sama dalam beramal. Orang nggak sama dalam beramal. Misalkan di masjid, semua kaum muslimin bagiannya dewi-dewi itu. Nggak semua, aku tak imam kabeh. Ya nggak bisa, nanti kalau imam kabeh, makmumnya siapa? Makmum kabeh. Ya nggak sholat jamaah, nggak ada imamnya. Muadzin kabeh, adzan kabeh wae. Lah terus nanti siapa nanti? Masing-masing ada tempat pos-pos yang dia kerjakan. Persis seperti kaidah yang sebelumnya. Kullu unasim, setiap manusia itu qad alima kullu unasim masrabahum. Tempat minumnya sana, jatahe sana. Wallahu ta'ala alam. Wa kama ana hadzal makna allati dalat alaihi hadil qaidatu qad ja'at as-sunnatu bitakririhi. Sebagaimana makna ini ditunjukkan yang dalam kaidah ini juga ditunjukkan dalam sunnah. I'malu fakullu muyassarin lima khuliqalahu. Beramalah kalian, setiap kalian itu akan dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan atasnya. Supaya seseorang beramal, berikhtiar, nanti dia akan sampai kepada yang merupakan takdir dia. Wallahu ta'ala alam. Walhasilu, intinya ana hadzal makna ja'atis syari'atu bitakririhi bi ibaratin mutanawiatin. Makna ini datang syariat dengan penetapannya dengan ungkapan yang bermacam. Wa jumalin muhtasaratin wa alfadin muhtalifatin. Kalimat yang ringkas, lafaz yang bermacam. La'allana fi hadil qaidati, semoga saja kaidah ini nusyiru ila ahammi hadit tatbiqatil lati, menunjukkan pentingnya penerapan kaidah ini. Alati hasala bisababil ihlali biha ba'dul asari sayyah, yang ketika kaidah ini dilanggar nanti akan mendapatkan sebagian pengaruh buruk. Pengaruh buruk. Coba yang awal tadi.
minum tempatnya. Kalau bukan tempatnya dia minum, nanti akan ada kekacauan. Nanti akan ada kedoliman. Nanti akan kacau, nanti akan dolim. Nanti akan, saudara yang saya hormati, nggak ada keteraturan, orang rapi. Orang rapi. Semua ada tempatnya. Iya. Jangankan dalam skup yang besar, di rumah aja lah. Di rumah itu kalau misalkan, kan masing-masing orang nanti parkirnya sepeda ning kono, parkirnya motor di sana, parkirnya mobil di sana. Gon parkiran mobil ditaruh motor. Nanti begitu mobil mau masuk, repot itu. Repot. Nanti akan ada pengaruh tidak baik. Wafata bisa babi dalika ba'dul makasibit thayyibah. Terluput dengan sebab itu sebagian usaha-usaha yang baik. Kalau ini tidak diterapkan, nggak akan baik. Ya, banyak sekali. Saudara yang saya hormati, sesuatu yang harusnya untuk A, itu dirampas, dipakai untuk B, rusak. Kayak kalau di kota besar itu ada jalur sepeda motor. Dimasuki mobil. Nanti kacau. Jalur pejalan kaki. Dimasuki motor. Nanti akan kacau. Lah ini pentingnya seseorang dalam kehidupannya menerapkan kaidah ini. Sekarang penulis kasih contoh penerapan kaidah ini. Ahammiyatu ma'rifatil insani lil mawahibi wal qudrati allati wahabahullahu iyaha liyufida fil majalil ladzi yunasibuhu wa yatafiku ma'a qudratihi wa mawahibihi. Pentingnya manusia itu mengetahui tentang anugerah. Tahu bakat, tahu kemampuan yang Allah anugerahkan kepadanya. Tahu bakat, tahu kemampuan yang Allah anugerahkan kepada dia. Ada seorang dianugerahi kecerdasan berpikir. Ning fisike lemah. Piye wonge? Wah, pinter. Jak melayu itu nanti 10 meter ya megap-megap. Kalau orang tahu, oh anugerah saya itu kecerdasan. Ambil seseorang berkaitan dengan aktivitas dunia dia itu dari sisi itu. Nanti akan cocok. Tapi kalau orang dianugerahi anugerah kecerdasan, dia ambil jalur fisik. Wonge pinter tapi awake lemah. Nanti Mas, arep melu nyambut gawe nguli bangunan. Nanti nggak akan cocok itu. Nggak akan cocok. Ada seseorang dikasih anugerah misalkan tipe seseorang mungkin punya keahlian titian. Titian itu barang, itu remuk gitu sama dia. Jadi apa? Itu bagus. Itu pun nanti kalau barang cilik-cilik suruh nangani yang gede beda itu. Kalau dia misalnya pinter dari titian sing gede-gede, nangani cilik-cilik, ya nggak sabar itu. Saudara yang saya hormati, pentingnya seseorang itu tahu, saya itu kemampuannya ngendi itu. Kemampuan saya di mana? Sehingga nanti dia bisa mengambil tempat yang sesuai, cocok dengan kemampuan dan bakat yang dia miliki. Makanya masing-masing kita lihat, kira-kira oh bakatku ngon bagian ini. Orang itu kalau melakukan aktivitas pada sesuatu yang dia bakat, dia punya kemampuan, seneng penak. Seneng penak, nyaman. Nanti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau bukan bakate, bakate itu misalnya apa? Tukang mecai watu kon jahit. Itu hasilnya remuk itu. Jahit kono. Jahit itu kan butuh kesabaran, ketelitian. Nanti benangnya pedat wae nanti malah dipalu. Mesinnya rusak. Karena bukan bakat dia. Ini penting sekali ini penerapannya. Minal mutaqarriri anan nasa laisu ala darajatin wahidatin fil mawahibi wal qudrati wat taqati. Karena sudah diakui manusia itu tingkatannya tidak sama. Bakat,
kemampuan masing-masing kita itu berbeda. Masing-masing kita itu berbeda. Ada orang punya kemampuan, saya itu kalau melek sampai jam 10 bengi kuat. Tapi ada orang pokoknya ngeri barisa itu kon melek, wah nggak kuat. Nggak kuat. Itu beda-beda itu. Kemampuan ada orang. Misalkan pesen nasi goreng, lomboke pinten? 7. Wah, 7 kowe? Nah, saya siji kepedesan. Kemampuan, bakat masing-masing itu berbeda. Walam yajtami al kamalu basyari illa fil anbiya alaihim sholatu wassalam. Tidak terkumpul kesempurnaan manusia kecuali para nabi. Kalau para nabi itu dalam soal ibadah, tahajud kuat, poso kuat, zikir kuat. Itu para nabi itu. Kalau kita kadang punya kekuatan sholat tahajud, tapi mungkin posone ora kuat. Punya kemampuan berpuasa, tapi mungkin zikirnya kurang. Kita tidak terkumpul pada semua cabang-cabang itu. Ini penting. Ini penting. Nanti termasuk mengarahkan anak. Mengarahkan anak. Kalau seorang memiliki anak, itu bukan diarahkan sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kan ada orang tuanya itu mungkin dia cocok di satu sisi. Orang katakan berhasil. Le, kowe kudu kaya bapak. Kudu kaya bapak. Akhirnya diarahkan kepada keinginan bapak bukan keinginan anak. Saya pernah ketemu itu ada orang kuliah dengan pekerjaan yang dia jalani itu beda jauh. Beda jauh. Lu kok iso piye, Mas? Lah saya dulu kuliah itu sing masa pae, kon ambil jurusan itu saya dulu enggak seneng. Ya mungkin barokah kalau dia mengharapkan supaya orang tuanya ridho. Artinya akhirnya apa? Begitu urusan duniawi dia terpisah. Jadi antara yang dia pelajari di bangku kuliah beda dengan keseharian dia. Ini termasuk mengarahkan anak. Termasuk mengarahkan anak. Jadi sekali lagi nanti kita lihat, oh ini bakatnya ini. Makanya ada ilmu yang ilmu itu bagi diri kita, bagi anak kita nggak boleh lepas. Ilmu agama. Itu nggak boleh lepas. Harus semua. Tapi kalau ilmu dunia, delok masing-masing bakatnya. Gue tak delok seneng ternak no. Ya wis. Kamu belajar tentang peternakan. Orang itu kalau memang seneng dengan dunia peternakan, kadang di luar kemampuan kita itu. Duh, kaya ngono iso urip itu. Kewan itu wis megap-megap itu sama dia dopeni dengan kasih sayang bisa hidup. Tapi kalau orang bukan bidangnya di situ, itu mesti walah rusak terus. Rusak terus. Ini saudaraku yang saya hormati penerapannya. Fa ma'rifatul insan lima yuhsinuhu wa yutamayyazu bihi muhimun jiddan fi tahdidil majal. Pengetahuan seseorang terhadap apa yang baik untuk dia, yang menjadikan dia itu diistimewakan dengannya, penting sekali untuk membatasi tempat alladzi yantaliqu fihi, yang dia nanti akan memulai. Ya kayak agama saja. Enggak semua orang misalkan punya keahlian, nanti kamu perkuat hafalan. Itu khusus bidang agama. Ada yang, oh ini hafalannya maju ini. Ini sisi ini aja yang ditingkatkan. Tapi ada, mungkin hafalannya biasa, tapi sisi penerapan yang lain, wah apik itu. Analisa dia misalkan tentang perkara-perkara, itu masuk so detail, runut gitu. Itu dalam perkara agama. Dalam perkara duniawi, lagi kita lihat. Kira-kira apa sih yang cocok bagi saya? Ya, apa yang memang bagi saya itu punya keistimewaan lebih. Nanti, oh saya tempatnya di sini. Nanti memulai di sini. Liya bedak wal yanfa ummatahu. Supaya nanti dia bisa menciptakan, memberikan kemanfaatan kepada umat. It laisal qasdu huwal amalu fahasbu. Karena yang dimaksud itu
Bukan hanya amalan tok, asik penting nyambut gawe enggak. Dan nyambut gawe kalau enggak sesuai dengan bakat keahlian, ya itu tadi, enggak akan ada keberhasilan yang sempurna. Enggak akan ada keberhasilan yang sempurna. Orang enggak bakat tani suruh tani, ya enggak bisa. Enggak bisa. Ini urusan-urusan yang bersifat duniawi, apalagi nanti ibadah. Jadi ibda wal itqan, mulai serius. Bahasa mulai serius ini, kemarin itu saya lihat ada orang itu mikir terus neng orang nganyak-nganyai. Jadi teorinya usaha itu seperti ini, seperti ini. Kapan? Kalau bahasanya eksekusi ini kapan gitu loh. Ada cuma teori tapi nggak pernah mulai. Kalau penulis katakan, kamu lihat kira-kira kamu cocoknya mana? Oh, bidang A. Setelah cocok, seneng bidang A, mulai kesungguhan. Nanti akan mendatangkan hasil. Akan mendatangkan hasil. Saya baca, kalau urusan dunia banyak itu. Orang yang seneng ternak gitu, ada yang kemarin itu modalnya berapa? 300.000 nyeleng-nyelengi. Sekarang itu jangan tanya hasilnya. Tapi itu tadi, teorinya setelah dia pelajari, dia seneng, dia cocok, dia mulai. Orang kur, kapan? Lemongannya itu kapan? Maju mundur, ngobrol ke sana orang jangan-anya. Ya, ternyata sulit untuk seseorang memulai. Jadi ada ide, tapi mulai itu ternyata bukan perkara yang mudah. Itu serius. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, wa man nadara fi siyari sahabati. Fi sayri sahabati. Ridwanullah alaihim adraka syai'an min diqati tatbikihim lima ani hadil qaidah. Siapa yang melihat perjalanan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dia akan dapatkan sesuatu ketelitian penerapan mereka terhadap mana kaidah ini. Qad alima kullu unasi masrabau. Mereka itu sangat teliti dalam penerapannya. Faminhum al-alim al-mutahassis. Ada di antara mereka itu yang alim al-mutahassis. Jadi memang spesialis. Ada di antara mereka. Wa minhum al-ma'rufu bis-sinan. Ada di antara mereka itu dikenal dengan ahli senjata. Ahli senjata. Ada orang di kalangan sahabat itu, oh ini kalau urusan gaya pedang, sono. Tapi kalau urusan fatwa, aye. Ya, bagian pedang ya beda. Bagian pedang beda. Bagian fatwa beda itu dengan pasukan perang Arab Dewi. Kalau pasukan perang Arab Dewi itu mesti hawane das-das. Iya, cubles wae kan begitu. Tapi kalau fatwa nggak begitu. Masing-masing itu ada keahlian. Kenapa? Karena ketelitian dalam penerapan. Demikian pula di antara mereka itu muqara'atil fursan. Ada yang memilih berkaitan dengan kuda, ada yang ahli. Jaran seperti ini, wah ini bagus ini. Ada yang ahli. Demikian pula wasalis yabda'u fi mayadini syi'ri wal bayan. Tapi ada juga yang mereka itu memulai dalam medan syair dan penjelasan. Penerapan di kalangan para sahabat sangat teliti. Lah ini mulai sekarang kita juga begitu. Kira-kira cocoknya saya itu apa sih? Cocoknya saya itu apa? Kalau ada nanti di bidang agama, kalau wajib, itu nggak bisa ditawar. Kalau wajib harus. Tapi kalau sunnah, kira-kira apa? Saya ahli sodako, ya wis. Saya ahli dzikir, ya wis kalau nggak mampu semua. Saya misalkan ahlinya puasa, ya wis kalau nggak mampu semua. Kalau itu di bidang berkaitan dengan amalan yang tidak wajib. Perkara duniawi, cobalah kita teliti juga. Jangan seseorang paksakan di luar keahlian, bakat, kemampuan. Nah, kalau nggak ahli, nggak bakat, nggak ada kemampuan, ya rusak. Ya rusak. Ini saudara yang saya hormati, sebagaimana perjalanan para sahabat. Kemudian, termasuk yang patut untuk disebutkan, kisah yang sangat bagus. Ya,
Qissatul lati rawaha Ibnu Abdul Bar fit Tamhid. Kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Dzalika anna Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, bahwasanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari ini seorang ahli ibadah, kataba ilal imami Malik yahudduhu ilal infiradi wal amal yarghabu bihi anil ijtima'i ilaihi fil ilmi. Ini ahli ibadah ini menulis kepada Imam Malik, dihasung supaya mbok longgarke waktulah. Misalkan seminggu fokus ngibadah amal. Kemudian jangan terus-terusan mulang ilmu. Kan kalau Imam Malik hadis keahlian beliau. Tapi kalau Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari ini memang ibadahnya luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Apa jawaban Imam Malik? Kata Bailai Malik, Imam Malik menulis, Innallaha azza wa jalla qasamal a'mala kama qasamal arzaqah. Sesungguhnya Allah membagi amalan itu sebagaimana membagi rizki. Orang itu rezekinya apa sama? Ada orang dikasih duit akeh, ning tidak dikasih sehat. Ada orang dikasih sehat, kasih duit akeh, tapi tidak dikasih misalkan pasangan. Wih randang rapi-rapi toh, duitmu akeh sana ya, sehat gitu. Tapi Allah nggak kasih pasangan. Ada orang Allah kasih pasangan misalkan, kasih duit akeh misalkan, tapi yang lain tidak dikasih. Amal itu juga begitu kata Imam Malik. Ada seorang yang dikasih kemampuan, misalkan jamaah hormati, rubba rajulin futihalahu fi shalah walam yuftah lahu fi shaum. Ada seseorang itu dibukakan pintu sholat. Sholat itu kuat. Sholat misalkan yang mengiringi sholat yang wajib sregep luar biasa, tahajud sregep, tapi nggak dibukakan pintu puasa. Pintu puasa, jadi lainnya Senin, Nyenen, Kemis, puasa hari Kamis, puasa Daud, dia nggak puasa. Kenapa? Karena memang rezeki dia sholat. Ingat, ini sholat sunnah, puasa sunnah. Demikian pula wa akharu futihalahu fi shadaqah walam yutahlahu fi shaum. Yang lain dibukakan pintu sedekah, tapi nggak dibukakan pintu puasa. Sedekah itu lomo enteng, tapi puasa nggak kuat. Wa akhar futihalahu fil jihad walam yutahlahu fi shalah. Ada yang lain dibukakan pintu jihad, tapi nggak dibukakan pintu sholat. Sholat sunnahnya kurang. Tapi perang itu wah kondel, gua gak berani. Ya, demikian pula nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdolil birri. Min afdolil a'malil bir. Menyebarkan ilmu, mengajarkan itu seutama-utama amal kebaikan. Kata Imam Malik, saya ridho dengan apa yang Allah bukakan untukku. Dan aku tidak mengira apa yang aku lakukan itu lebih rendah daripada apa yang kamu lakukan. Aku berharap an yakuna kilana ala khair. Aku berharap setiap kita itu di atas kebaikan. Maka wa yuhabbibu ala kulli wahidin minna an yurdiya bima qasamallahu lahu wasalam. Dan Allah cintakan kepada setiap satu dari kita itu sesuai dengan apa ya dari kita, supaya ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi apapun pilihan yang Allah pilihkan kepada kita, ridhoi. Kalau saya ketemu dengan orang itu berulang kali, profesi kamu apa sih? Iya, kata dia, jalani, nikmati, syukuri. Di situ kok. Kita nggak bisa sisi yang lain. Itu urusan duniawi. Urusan duniawi kita nggak bisa kok. Walaupun delok ceritane wong, wah hasilnya lumayan. Apa toh? Saya pernah lihat orang yang ternak ikan. Ternak ikan itu ikan kayak arwana, yang jenis-jenis bagus itu. Yang delok leh ternak itu cuma neng kolam gitu, nenggon lemah. Iya, kadang gone juga kayak gitu. Tapi hasil luar biasa. Kita kalau bukan ahli,
delok dia berhasil, pengen jiplak, ora dadi itu. Itu banyak kok. Saya ketemu orang punya modal, setelah itu delok peternak murai berhasil. Itu begitu punya modal langsung, saya lihat sendiri, gawe ruangan khusus. Kemudian dipersiapkan bibitnya semuanya itu ditaruh di situ. Tapi begitu ini murai ini dijodohke dengan ini padu. Kan murai itu kalau nggak berjodoh, si sini sudah dipateni. Sampai akhirnya kukut entek. Bukan ahlinya. Setelah itu jualan. Sampai sekarang malah jalan jualannya. Lah kamu bakatmu di bidang jualan, bukan ternak murai misalkan. Ini contoh. Ibadah juga begitu. Kita tidak punya kemampuan sempurna dalam semua perkara. Nggak bisa. Kecuali kalau sekelas Abu Bakar, poso, sedekah, jenguk orang sakit. Itu pernah itu dalam satu hari itu Nabi tanya, siapa yang jenguk orang sakit? Saya Rasul. Siapa yang menyolatkan jenazah? Saya Rasul. Siapa yang sedekah? Saya Rasul. Tapi apa kita punya kemampuan? Enggak. Enggak punya kemampuan. Lah kita itu enggak punya kemampuan, maksa aja. Itu sholat subuh telat. Ngapa sholat subuh telat? Aku mau bengi latihan tahajud itu tangi jam 3. Itu kalau memang orang nggak ahli, malah subuh keterucut itu. Subuh keterucut. Orang kalau nggak ahli puasa misalkan, memaksakan puasa sunnah. Itu sholat duhur, wah lemes banget saya. Kamu orang di masjid, sholat ngomah. Malah yang wajib bisa terlupa. Ini Masya Allah, saudara yang saya hormati, terapkan semua ini kepada diri kita, kepada keluarga kita. Nanti akan berhasil. Nanti akan berhasil. Jawaban Imam Malik ini la yadullu ala ilmi fakas, bukan menunjukkan ilmunya saja, tapi melimpahnya kecerdasan beliau, tingginya ada beliau. Ya, demikian pula kualitas dalam memberikan penjelasan. Luar biasa. Coba jawaban Imam Malik itu. Kata beliau, Allah membagi amal sebagaimana membagi rizki. Ada orang dibukakan pintu amal tertentu, tidak dibukakan pintu yang lain. Iya. Kemudian beliau katakan menyebarkan ilmu itu utama-utama sebagus-bagus amalan kebaikan. Kemudian diajarkan ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Bakatmu ki kuwi, ya wis. Ya wis. Jangan seorang, wah, penak tenan jadi presiden. Alah kowe kok iso. Ya kalau orang nggak bakat misalnya jadi pemimpin, maksa jadi pemimpin, nanti kalau apa mesti jawabannya keliru engko. Nanti nggak cocok itu. Karena memang bukan pada bakat dan kemampuan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu, insya Allah nanti lanjut pada penjelasan setelahnya. Ya. Sebelum ditutup, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.